Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 238. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah meninggalkan klan Yao, Shou-Yen berdiri diam di jalan dari klan Yao ini yang tidak jauh dari gerbang utama mereka. Di dalam hati, dia sangat ingin segera kembali menuju halaman klan Zhao dan dia ingin menyerap inti dari binatang iblis yang dimilikinya untuk meningkatkan kekuatan hingga mencapai puncak dari bintang 6 Dodi, lalu membuka kotak giok peninggalan dari Yao Menghun untuk mengungkap rahasia apa yang tersembunyi di dalam kotak giok tersebut. Namun, naluri Shou-Yen mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana ini terlalu tenang selama berada di dalam klan Yao. Tidak ada satupun serangan dari Balai Pil. Justru itulah yang membuat Shou-Yen merasa gelisah. Dia tahu betul bahwa Balai Pil tidak mungkin melupakan kematian dari Dan Ding dan juga Dan Bingyan ketika mereka berada di dalam goa pembantaian darah. Mereka juga pasti tahu siapa pelakunya, dan Balai Pil bukanlah pihak yang mudah melepaskan dendam. Dengan pemikiran seperti itu, Shou-Yen perlahan melepaskan kekuatan jiwa. Seketika ekspresinya pun berubah. Dua sosok berada di arah barat laut. Aura mereka sangat kuat, setidaknya berada di tahap menengah dari bintang 6 Dodi. Mereka berdiri diam seolah sedang menunggu seseorang. Sepertinya dua orang ini memang menunggu Shou-Yen. Shou-Yen pun segera menganalisa situasi. Jika mereka benar-benar berasal dari aliansi bayangan, seharusnya ada assassin di tahap puncak bintang 6 Dodi yang memimpin keduanya. Namun kenapa hanya ada dua yang berada di tahap menengah bintang 6 Dodi? Kesimpulannya sudah jelas. Mereka pasti orang dari Balai Pil. Senyuman dingin muncul di wajah Shou-Yen. Jika begitu, mari kita lihat siapa yang akan menjadi mangsa hari ini. Namun sebelum bergerak, Shou-Yen menyadari sesuatu. Ada 3 jalur keluar di wilayah klan Yao ini. 2 lubang cacing dan juga 1 jalur utama. Kenapa musuh justru berjaga di jalur yang paling kecil? Kemungkinan digunakan oleh Shou-Yen. Kecurigaan ini semakin kuat. Dia kembali memperluas jangkauan menggunakan kekuatan jiwanya. Dan saat itulah 7 kekuatan jiwa berbeda menyapu area sekitar. Mata Shou-Yen menyipit. Ternyata ada sebanyak ini. Beruntung token perak yang dimiliki Shou-Yen yang telah dia ambil dari Hun Ying-Jue pada saat itu mampu menyembunyikan keberadaan dari aura Shou-Yen, dan ia mulai memeriksa satu persatu. Di jalur sebelah utara, 2 orang. Salah satu di antaranya berada di tahap menengah bintang 6 Dodi, sementara yang lainnya jauh lebih kuat tahap puncak bintang 6 Dodi. Lalu di jalur arah timur laut ada 3 sosok, 2 orang tahap menengah bintang 6 Dodi dan 1 lagi aura yang bahkan lebih kuat daripada puncak bintang 6 sebelumnya, ditambah dengan 2 orang di bagian barat laut. Totalnya ada 7 pemburu, 2 orang Dodi puncak bintang 6, 5 orang dari tahap menengah bintang 6 Dodi. Shou-Yen hanya bisa tertawa dingin. Balai Pil benar-benar menghargai nyawaku. Jelas mereka telah memblokir seluruh jalur pelarian dari Shou-Yen, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bisa kabur. Namun, membagi kekuatan menjadi 3 kelompok juga berarti membuka sebuah celah. Shou-Yen mulai berpikir dengan cepat. Jika menyerang secara langsung, Long Yi dan juga dirinya tidak akan pernah mampu menghadapi ke-7 orang itu sekaligus. Serangan mendadak adalah satu-satunya pilihan. Tapi bagaimana caranya mendekati mereka tanpa dikenali? Tiba-tiba sebuah ide muncul di dalam benaknya. Mata Shou-Yen pun berbinar. Tanpa ragu dia berbalik dan kembali masuk ke dalam klan Yao. Namun bukan menuju kediaman dari Yao Aotian, melainkan dia berjalan menuju sebuah hutan yang sangat sunyi. Setelah memastikan tidak ada siapapun di tempat sekitar, dia mengeluarkan sebuah topeng dari dalam cincin penyimpanan. Topeng yang telah lama tidak dia gunakan.
Jari-jarinya perlahan menyentuh permukaan dari topeng itu. Kenangan lama dari benua Dogi kembali memenuhi pikiran dari Soyen. Dengan suara pelan dan juga penuh nostalgia, dia berbisik, "Kulit ulat sutra es tua, sahabat lamaku, sepertinya aku membutuhkan bantuanmu sekali lagi. Nama topeng ini adalah kulit ulat sutra es tua." Perlahan Soyen menggunakan topeng tersebut, wajahnya berubah. Senyuman penuh keyakinan muncul di bibirnya. Orang-orang dari Balai Bil, mereka telah mengira bahwa telah memasang jebakan yang sempurna dan mereka yakin mangsa telah terperangkap. Namun mereka tak menyadari satu hal, pemburu sejati seringkali tampak seperti mangsa, dan kali ini Soyen bersiap mengubah perburuan menjadi titik balik. Setelah seluruh persiapan selesai, Soyen tak langsung bertindak. Dia duduk bersandar di bawah pohon yang besar, memejamkan mata menyusun setiap langkah dengan sangat hati-hati karena tujuannya bukan sekedar untuk bertahan hidup. Kali ini dia ingin melenyapkan mereka semuanya. 7 orang dari Balai Bil yang datang untuk membunuh dirinya, tidak boleh ada satupun yang bisa kembali hidup-hidup. Berkali-kali dia menyusun rencana di dalam pikirannya, menghitung sebuah kemungkinan, mempersiapkan segala resiko yang ada hingga akhirnya Soyen melangkah keluar dari gerbang klan Yao. Wajahnya kini telah berubah berkat topeng kulit ulat sutra es tua. Tak seorang pun bisa mengenali Soyen. Tanpa menyembunyikan auranya, Soyen dengan sengaja melepaskan fluktuasi Dogi dari kekuatan tahap awal bintang 6 Dodinya. Kemudian dia berjalan santai menuju arah barat laut. Tak lama kemudian 2 orang Dodi tahap menengah bintang 6 yang menggunakan jubah berwarna ungu memasuki pandangan mata Soyen. Kedua orang itu tampak waspada. Namun setelah melihat wajah asing dari Soyen dan merasakan kultivasinya, kewaspadaan mereka perlahan menghilang. Dengan senyuman yang ramah, Soyen menyapa mereka. "Kalian berasal dari Balai Bil, bukan?" Kedua pria itu saling bertukar pandang. Mereka tidak menyangka orang asing ini akan mengetahui identitas mereka. Dengan tenang, Soyen pun mengarang cerita. "Aku juga berasal dari Balai Bil dan aku pernah melihat kalian berdua sebelumnya." Kecurigaan dari 2 orang berjubah ungu ini pun lenyap. Percakapan santai mulai mengalir. Soyen bahkan menawarkan bantuan untuk memanggil teman mereka di dalam klan Yao. Namun ketika ia berpura-pura hendak pergi, Soyen tiba-tiba berhenti. Dia berbalik lalu bertanya dengan nada santai, "Kekuatan jiwa kalian belum mencapai tahap Yi, bukan?" Kedua pria itu tertawa canggung. "Mencapai tahap Yi tidak semudah itu." Senyuman muncul di wajah Soyen. "Kalau begitu, segalanya menjadi jauh lebih mudah." Kedua orang berjubah ungu ini tampak bingung. "Apa maksudmu?" Soyen menatap mereka dengan tenang. "Lihatlah mataku." Tanpa curiga, kedua pria berjubah ungu itu menurut, dan dalam sekejap saja 2 sinar berwarna ungu melesat dari mata Soyen. Dunia di sekitar tampak berubah menjadi gelap gulita. Di langit, ilusi mulai muncul. Sebuah mata raksasa berwarna perak yang terbentuk dari kekuatan petir mengeluarkan dentuman petir yang mengguncang jiwa mereka tanpa henti. Rasa sakit yang luar biasa menyerang lautan kesadaran dari 2 orang berjubah ungu ini, hingga keduanya memegangi kepala sambil menjerit kesakitan. Teknik jiwa yang baru milik Soyen yaitu mata langit biru. Ini adalah sebuah kemampuan yang mampu menyeret musuh ke dalam ilusi mematikan. Dan saat itulah Soyen bergerak. Pedang kuno api surgawi muncul di tangannya dengan satu ayunan dahsyat. Kedua pria berjubah ungu itu pun hancur di bawah pedang milik Soyen, dan kemudian jasadnya terbakar menjadi debu oleh kekuatan api surgawi berwarna ungu merah. Yang tersisa saat ini hanyalah 2 cincin penyimpanan dari 2 orang berjubah ungu itu. Namun pada saat yang sama, 5 kekuatan jiwa menguncinya. Soyen berkata, "Tinggal 5 orang lagi." Tanpa ragu, Soyen pun segera melesat menuju lubang cacing. 3 orang berjubah ungu dan juga 2 orang berjubah emas tiba beberapa saat kemudian. Melihat bekas pembakaran yang ada di tanah, ekspresi wajah mereka berubah menjadi serius.
Salah satu pria berjubah emas berambut putih berkata, "Rubah api, kau tetap berjaga di sini, sementara yang lainnya ikut denganku." Mereka segera mengejar Xiaoyan melalui lubang cacing. Sementara itu Xiaoyan telah tiba di sebuah pulau terpencil. Pulau ini tampak tandus yang kemudian dikelilingi lautan tak berujung. Sebuah senyuman licik muncul di wajahnya. Dia segera bersembunyi di balik pohon yang besar. Xiaoyan kemudian mengeluarkan sebuah pil berwarna kuning pucat. Begitu pil itu ditelan, cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Warna tubuh dari Xiaoyan perlahan menyatu dengan lingkungan sekitar hingga akhirnya dia benar-benar menghilang dari pandangan. Itu adalah pil tembus pandang berwarna kuning pucat. Senjata rahasia yang tak pernah dipikirkan oleh musuhnya. Xiaoyan hanya bisa tersenyum dingin. Kalian datang untuk melenyapkanku, tapi di dalam pulau ini akulah pemburunya. Jika musuh berani berpencar, maka Xiaoyan bersama dengan Long Yi akan bisa melenyapkan mereka satu persatu. Bahkan seorang Dodi bintang 6 tahap puncak sekalipun tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari dalam pulau ini. Di pulau terpencil yang sunyi itu, Xiaoyan berdiri tak bergerak. Tubuhnya menyatu dengan sempurna dengan lingkungan yang ada di sekitar berkat efek dari pil tembus pandang. Inilah inti dari rencana yang telah disusun Xiaoyan dengan sangat cermat. Token berwarna perak juga telah digunakan untuk menyembunyikan keberadaan dari deteksi kekuatan jiwa. Teknik langit yang dingin digunakan untuk melumpuhkan musuhnya. Teknik gerakan angin tanpa jejak bisa digunakan untuk mobilitas mematikan. Semua ini telah dipersiapkan untuk satu tujuan, melenyapkan seluruh pemburu dari balai pil. Tiba-tiba cahaya kuning dari lubang cacing telah bersinar terang. 4 sosok ini telah melesat keluar. Xiaoyan menyipitkan matanya. Hanya 4 orang. Oh, ternyata 1 orang ditinggalkan di luar sana untuk berjaga-jaga ya. Kelima pemburu itu memang sangat berhati-hati, namun mereka tidak tahu mangsa yang mereka buru sedang mengawasi setiap pergerakan orang-orang ini. Salah seorang pria tua berambut putih tampak bingung. Mustahil, dia jelas-jelas masuk ke dalam lubang cacing ini. Bagaimana mungkin kita tak bisa merasakan sedikit pun aura dari kekuatan dokinya? Yang lain pun mulai berspekulasi. Mungkinkah dia bersembunyi di dalam lautan? Atau bisa jadi dia menggunakan sebuah pil khusus? Xiaoyan yang bersembunyi di dekat mereka hanya tersenyum dalam hati. Mereka benar, tapi mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ia memiliki sebuah pil yang mampu membuatnya tidak terlihat. Sambil mengamati diam-diam, Xiaoyan mulai memahami struktur kekuatan dari musuhnya. 2 orang pria berjubah emas, 5 orang pria berjubah ungu. Orang yang berjubah emas ini memiliki kekuatan puncak bintang 6 Dodi. Sementara yang berjubah ungu, mereka berada di tahap menengah bintang 6 Dodi. Dan Pak Tua berambut putih berjubah emas ini jelas pemimpin mereka. Setelah beberapa saat mencari tanpa hasil, kelompok itu pun mulai berdiskusi. Sang pria parubaya berjubah emas mengusulkan sesuatu. Pulau ini kecil, dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Biarkan aku yang berjaga di dalam tempat ini, sementara kalian bertiga keluar untuk menghadapi Xiaoyan. Pria tua berambut putih berjubah emas tampak ragu, namun akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Baiklah, tapi kau jangan gegabah. Pria parubaya itu pun tersenyum dingin. Dia hanyalah seorang yang berada di tahap awal bintang 6 Dodi. Jika bukan karena teknik jiwanya, dia tak mungkin bisa mengalahkan 2 orang kita sebelumnya. Pria tua berambut putih berjubah emas memberikan peringatan dengan nada serius. Jika kau berhasil menemukannya, jangan bertindak sendiri. Kunci posisinya dengan kekuatan jiwa dan kita akan kembali untuk mengalahkannya bersama-sama. Setelah itu, 3 sosok meninggalkan pulau ini. Akhirnya hanya menyisakan pria parubaya berjubah emas yang menjaga pulau tempat Xiaoyan berada. Kekuatan orang ini di puncak bintang 6 Dodi. Mata Xiaoyan pun berbinar. Situasi ini bahkan lebih baik daripada yang diperkirakannya. Dalam pikirannya, dia pun memanggil seseorang. Long Yi, suara penuh semangat segera menjawab. Akhirnya kita akan bertarung. Hanya ada 1 orang tahap puncak bintang 6 Dodi yang tersisa. Mari kita kirimkan dia menuju alam baka.
kata Long Yi dengan penuh semangat. Souyan hanya tersenyum. Dia bisa membayangkan ekspresi antusias dari seorang Long Yi. Dan Souyan berkata, namun kita tetap harus berhati-hati. Kita belum pernah bertarung melawan seorang yang berada di puncak bintang 6 Dodi sebelumnya. Namun Long Yi tetap penuh dengan keyakinan. Ayah sangat kuat. Kita berdua pasti bisa mengalahkannya. Semangat bertarung dari Long Yi terasa membara, dan tanpa disadari, Souyan sendiri juga mulai merasakan niat bertarung yang luar biasa. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini adalah sebuah kesempatan yang sempurna untuk menguji kekuatan sejati mereka. Apakah benar-benar mampu menghadapi seorang Dodi di tahap puncak bintang 6 secara langsung? Souyan menarik napas yang panjang, tatapan matanya tertuju pada pria paruh baya berjubah emas yang terus menyapu tempat sekeliling dengan kekuatan jiwanya. Sedikit demi sedikit, niat amarah yang mulai memenuhi udara di pulau sunyi itu. Sang pemburu masih yakin bahwa dia sedang menjaga mangsanya, namun dia tidak menyadari satu kenyataan. Di balik kesunyian yang mencekam, sepasang mata telah mengincarnya, dan pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Souyan tersenyum mendengarkan semangat dari Long Yi yang telah membara. Namun dia tetap tenang. Souyan berkata dalam hati, sabarlah sebentar, belum saatnya. Pria tua berambut putih dan juga yang lainnya masih terlalu dekat dengan lubang cacing. Jika dia merasa terancam dan melarikan diri, maka semua rencana kita akan gagal. Maka dari itu, kita harus bersabar sedikit lagi, lalu melenyapkan orang ini tanpa sisa. Long Yi di dalam tubuh dari Souyan menjawab dengan penuh semangat, kalau begitu, lepaskan aku ketika waktunya tiba. Setelah menyusun langkah terakhir, Souyan sengaja memperlihatkan dirinya pada pria parubaya berjubah emas ini. Tatapan tajam dari pria parubaya itu langsung menguncinya. Tanpa ragu, dua bola energi berwarna kuning pucat terkumpul di kedua tangannya. Souyan bergerak lebih dulu. Api surgawi berwarna ungu kemerahan melesat dari telapak tangannya menuju sang lawan. Ledakan dahsyat mengguncang udara. Namun pria parubaya itu hanya tertawa dingin. Pedang besar kemudian muncul di tangannya. Tebasan Yuan Qi. Bayangan pedang berwarna perak membelah langit menghancurkan kobaran api milik Souyan. Jurang panjang tercipta di tanah, debu, dan juga bebatuan berterbangan ke berbagai arah. Pria parubaya itu tertawa puas. Aku tidak menyangka bahwa kau memiliki api surgawi. Namun sayang sekali, kekuatanmu hanya berada di tahap awal bintang 6 Dodi, dan api surgawi milikmu akan segera menjadi milikku. Souyan tersenyum penuh ejekan. Kalau begitu tangkap dulu aku. Seketika teknik angin tanpa jejak pun diaktifkan. Tubuh Souyan berubah menjadi bayangan melesat menuju bagian selatan dari pulau ini. Namun ia sengaja menjaga jarak cukup dekat agar bisa dikejar, cukup jauh agar tetap aman. Pria parubaya itu hanya mendengus marah. Aku tidak percaya dengan kekuatanku yang berada di puncak bintang 6 Dodi tak bisa mengejar orang sepertimu yang hanya berada di tahap awal bintang 6 Dodi. Pria parubaya berjubah emas ini meningkatkan kecepatan hingga batasnya, namun Souyan masih terus memancing orang tersebut. Kau terlalu lambat. Kalau tak mampu mengejar, pulang saja dan berlatih lebih giat lagi. Mendengarkan ejekan seperti ini, wajah dari pria parubaya itu memerah. Namun setelah beberapa saat dia justru tertawa. Anak muda, apakah kau pikir aku bodoh? Aku hanya bermain kucing dan tikus denganmu. Kita lihat siapa yang lebih dahulu kehabisan Douki. Souyan pun tertawa. Oh, jadi kau ingin membandingkan cadangan Douki kita? Souyan mengeluarkan sebuah botol kecil, cairan Qingling 3 warna. Tanpa ragu dia meminumnya, dan sayangnya efek dari cairan Qingling ini hampir tidak terasa. Sebagai seorang yang sudah mencapai bintang 6 Dodi, jumlah Douki mereka sudah melampaui batas efektif dari cairan Qingling. Melihat itu, pria parubaya berjubah emas tersebut tertawa terbahak-bahak
Dodi bintang 6, meminum cairan Kingling, kau benar-benar orang yang tidak berpengalaman. Dengan bangga dia mengeluarkan pil hijau terang, pil pemulihan energi tingkat kaisar kelas ke-6, mempercepat pemulihan Dogi hingga 40%. Xiaoyan pun mendecak kesal, namun percakapan mereka justru membawanya pada sebuah penemuan yang menarik. Ternyata pil tembus pandang milik Xiaoyan bukanlah resep eksklusif. Di dunia ini, pil tersebut dikenal juga dengan sebutan pil siluman. Meskipun langka, tapi pil itu biasa digunakan untuk berburu binatang buas. Xiaoyan bahkan sempat berpikir jika bekerja sama dengan aliansi bisnis untuk menjual pil tembus pandang ini, keuntungannya pasti akan sangat besar. Bahkan menjelang pertarungan hidup dan mati, dirinya masih sempat memikirkan sebuah bisnis. Tak lama kemudian, mereka tiba di ujung selatan dari pulau kecil ini. Xiaoyan akhirnya berhenti dan pria parubaya itu langsung mengayunkan pedang di tangannya. Kilatan cahaya perak melesat menuju punggung dari Xiaoyan. Namun seolah memiliki mata di belakang kepalanya, Xiaoyan menghindar dengan sangat mudah lalu dia berhenti sepenuhnya. Sebuah menara berwarna emas atau pagoda emas kini telah muncul di samping Xiaoyan. Cahaya keemasan menyilaukan memenuhi area itu. Sosok pemuda tampan berjubah emas berambut emas kini telah muncul, tak lain itu adalah Long Yi. Aura dari kekuatan tahap menengah bintang 6 Dodi langsung menyebar seketika. Pria parubaya itu sempat terkejut, namun setelah menyadari tingkat kultivasi dari Long Yi, dia kembali tertawa ragus. Baguslah, semakin banyak harta yang kau miliki, semuanya akan menjadi milikku. Mata dari Long Yi langsung dipenuhi dengan amarah. Tombak petir berwarna emas muncul di tangannya. Bayangan tombak itu segera melesat menembus udara. Seorang Dodi tahap puncak bintang 6 berani bersikap begitu sombong di hadapanku. Pertarungan yang sesungguhnya akhirnya dimulai. Pria parubaya mengernyitkan dahinya. Pedang besarnya berayun dengan cepat menghantam bayangan tombak emas yang telah dilepaskan oleh Long Yi. Ledakan keras mengguncang langit. Cahaya emas dan juga perak bertabrakan sebelum hancur menjadi serpihan energi yang menghilang ke berbagai arah. Long Yi memandang lawannya dengan sedikit terkejut. Jadi hanya seperti ini kekuatan puncak bintang 6? Tanpa menunggu jawaban, kekuatan petir mulai berderak di sekeliling tubuh dari Long Yi yang kemudian armor Dewa Petir memancarkan cahaya emas menyilaukan. Dengan teriakan keras, Long Yi pun berubah menjadi kilatan cahaya yang kemudian terbang menukik dari langit menuju lawan yang ada di depannya. Namun pria parubaya berjubah emas itu tidak gentar. Energi pertarungan meledak dari dalam tubuhnya. Pedang besar di tangannya pun memancarkan cahaya perak mematikan. Sesaat kemudian tombak dan juga pedang saling bertemu. Dentangan logam bergema berkali-kali. Percikan api telah memenuhi langit. Gelombang energi yang dahsyat menyapu berbagai arah. Ketika kedua akhirnya berpisah, pria parubaya itu mundur 3 langkah. Sementara Long Yi terlempar jauh ke belakang. Xiaoyan segera menangkap tubuhnya. Bagaimana keadaanmu? Long Yi tertawa kecil. Tenanglah, aku baik-baik saja. Tapi ekspresi wajah dari pria parubaya berjubah emas itu berubah serius. Seorang bintang 6 Dodi tahap menengah ternyata mampu menahan serangannya tanpa terluka. Ini bukanlah lawan biasa. Aku semakin tertarik untuk melenyapkan kalian. Long Yi hendak kembali melakukan penyerangan, namun Xiaoyan menahannya. Biarkan aku yang menghadapinya. Long Yi membantah, ayah, aku bisa. Namun sebelum mereka melanjutkan perdebatan, pria berjubah emas itu kembali mencibir. Kalian berdua benar-benar tidak waras. Kalimat ini langsung memancing amarah dari Long Yi. Cahaya emas meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap wujud aslinya pun muncul. Dia adalah naga petir emas 9 misterius yang luar biasa. Membumbung ke arah langit, raungan naga mengguncang seluruh pulau kecil ini. Dan pria parubaya pun terdiam. Rasa takut secara naluri terhadap naga ini membuatnya mundur beberapa langkah. Naga? Kesempatan itu pun dimanfaatkan Xiaoyan untuk mengepakkan sayap tulang di punggungnya. Dia muncul di belakang lawan. Jalur mundur telah tertutup dan pria parubaya segera menyadari sesuatu. Jika ingin bertahan hidup, dia harus menggunakan seluruh kekuatannya. Kabut hitam pekat menyelimuti tubuhnya, yang kemudian tubuh manusianya langsung menghilang, digantikan oleh seekor harimau putih raksasa sepanjang 20 meter yang memiliki lambang raja berwarna hitam di dahinya.
memancarkan aura mengerikan dengan kekuatan tempur yang telah melonjak drastis, hampir menyentuh tingkat dari bintang 7 Dodi. Tanpa ragu lagi Soyen mengayunkan pedang kuno api surgawi. Transformasi 3 pedang api. Lautan api surgawi pun langsung menelan harimau putih itu. Raungan kesakitan terdengar dari dalam kobaran api berwarna ungu kemerahan. Namun saat api menghilang, harimau putih tetap berdiri hampir tanpa luka. Serangan berikutnya dilancarkan Soyen. Namun lambang hitam di dahi dari harimau memancarkan sebuah cahaya aneh. Tubuh Soyen justru terpental. Situasi berubah berbahaya. Harimau putih membuka mulutnya dan kemudian sebuah bola energi dahsyat melesat ke arah Soyen. Pada saat kritis ini Long Yi muncul di depannya. Tubuh naga emas itu menerima serangan secara langsung. Meskipun armor Dewa Petir meredup, Long Yi tetap bertahan. Melihat kesempatan itu, Soyen bergerak secepat kilat. Teknik angin tanpa jejak diaktifkan. Dia muncul di tepat dari hadapan harimau putih. Tatapan mata mereka saling bertemu. 2 cahaya ungu melesat dari mata Soyen yang kemudian ini adalah teknik jiwa langit yang dingin. Jeritan mengerikan mengguncang udara. Harimau putih langsung kehilangan kendali. Long Yi, sekarang! Tanpa ragu lagi, Long Yi kembali berubah menjadi wujud manusianya. Tombak petir di tangan kini telah dihentakkan menyerang titik paling mematikan dari harimau putih ini, yang kemudian pung! Serangan dari tombak emas Long Yi itu benar-benar menghancurkan harimau putih menjadi kabut merah. Setelah beberapa saat, pertarungan pun benar-benar berakhir. Soyen kemudian menyimpan cincin penyimpanan dari pria parubaya berjubah emas yang telah meninggoy dan berubah menjadi kabut itu. Soyen menarik napas yang panjang, wajahnya berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, "Orang ini bukan yang terkuat." Long Yi pun terkejut. Apa? Berarti masih ada yang jauh lebih kuat? Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, pemimpin mereka adalah seorang pria berambut putih. Kekuatannya berada di puncak bintang 6 Dodi dan kemungkinan memiliki kekuatan yang jauh lebih berbahaya dari pria paruh baya ini. Long Yi mengepalkan tinjunya. Jika begitu kita kalahkan dia juga. Soyen tersenyum tipis, tatapan matanya mengarah pada kejauhan. Pertarungan berikutnya akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen bisa mengalahkan orang-orang dari Balai Pil ini, terutama pria tua berambut putih berjubah emas yang merupakan pimpinan dari kelompok yang telah memburu Soyen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.